Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Isa. Di sini saya sebagai moderator. Materi pertama akan disampaikan oleh saudara Arisma Putri Dewanda akan menyampaikan mengenai teori perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain, di mana mereka yang memiliki kesepakatan bersama. Yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu peran GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan berabad-abad ke belakang. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrial, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Perkenalkan, nama saya Peter Sulanti. Saya akan membacakan materi selanjutnya. Perkembangan ekspor Indonesia. Pengutamaan ekspor Indonesia sudah digalakkan sejak tahun 1983. Sejak saat itu, ekspor menjadi perhatian dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan merubah strategi pada industri impor ke industri ekspor atau konsumen luar negeri membeli barang domestik, menjadi sesuatu yang sangat lazim. Selain harga, kualitas atau mutu barang menjadi faktor penentu daya saing suatu produk. Nilai ekspor Indonesia Januari sampai dengan Oktober 2008 mencapai 118,43 juta US dibanding periode yang sama tahun 2007. Sementara ekspor non-migas mencapai 92,26 juta US. Adapun selama periode ini pula, ekspor dari 10 barang memberikan kontribusi terhadap ekspor non-migas. Antara lain, lemak dan minyak hewan nabati, bahan bakar mineral, mesin atau peralatan listrik, karet, mesin atau pesawat mekanik. Kemudian ada pula biji kerak dan abu logam, timah, kertas, kayu. Dilihat dari ekspor keseluruhan Januari sampai dengan Oktober 2008, kontribusi ekspor industri adalah sebesar 64,13%. Saya Intan Nuraini Sopianti. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tingkat daya saing. Daya saing merupakan salah satu kriteria yang menentukan keberhasilan suatu negara di dalam perdagangan internasional. Berdasarkan pada tingkat daya saing dunia, IMD adalah sebuah laporan mengenai daya saing negara yang dipublikasikan sejak tahun 1989. Pada tahun 2000, posisi daya saing Indonesia menduduki peringkat 43 dari 49 negara. Tahun 2001, posisi daya saing Indonesia semakin menurun, yaitu menduduki peringkat 46. Selanjutnya, tahun 2002, posisi daya saing masih menduduki posisi bawah, yaitu peringkat 47. Lalu, tahun 2003, posisi daya saingnya malah makin terpuruk, yaitu menduduki peringkat 57. Tahun 2004 menduduki peringkat 58. Tahun 2005 Indonesia menduduki posisi 58. Tahun 2006 Indonesia telah menduduki posisi 60. Efisiensi bisnis terdiri dari 68 kriteria yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Dalam inovasi, keuntungan, dan tanggung jawab, kriteria efisiensi bisnis meliputi
produktivitas dan efisiensi, pasar, tenaga kerja, pembiayaan, perilaku, dan praktik. Praktik manajemen. Faktor infrastruktur terdiri dari 95 kriteria yang berhubungan dengan segala kebutuhan dasar untuk bisnis, teknologi, ilmiah, dan sumber daya manusia. Faktor infrastruktur meliputi infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur ilmiah, kesehatan, lingkungan, dan pendidikan. Perkenalkan, nama saya Nemen Kamelia. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu ikhtisar yang meringkas suatu transaksi-transaksi antara penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu, dan biasanya dalam waktu 1 tahun. Transaksi dalam neraca pembayaran dapat dibedakan dalam 2 macam. Yang pertama, transaksi debit, yaitu transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa suatu negara dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua yaitu transaksi kredit, transaksi yang menyebabkan mengalirnya arus uang atau devisa dari luar negeri ke dalam negeri. Selanjutnya yaitu tujuan penyusunan neraca pembayaran. Tujuan penyusunan neraca pembayaran antara lain: yang pertama, mengetahui peranan sektor eksternal dalam perekonomian suatu negara. Yang kedua, mengetahui aliran sumber daya antar negara. 3, mengetahui struktur ekonomi dan perdagangan suatu negara. 4, mengetahui permasalahan hutang luar negeri suatu negara. 5, mengetahui perubahan posisi cadangan suatu negara. 6, dipergunakan sebagai sumber data dan informasi penyusunan anggaran devisa. Yang ketujuh yaitu dipergunakan sebagai sumber data penyusunan statistik pendapatan nasional. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen neraca pembayaran. Komponen neraca pembayaran terdapat beberapa transaksi. Yang pertama, transaksi berjalan atau current account, yang merupakan bagian dari neraca pembayaran yang berisi arus pembayaran jangka pendek atau mencatat ekspor impor barang dan jasa. Yang kedua yaitu neraca modal atau capital account, merupakan bagian dari neraca pembayaran yang mencerminkan perubahan-perubahan dalam kepemilikan aset jangka pendek dan jangka panjang, seperti saham, obligasi, dan real estate suatu negara. Yang ketiga yaitu cadangan devisa negara. Perkenalkan, nama saya Irna Siti Halimah. Saya sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang manfaat neraca pembayaran. 1. Memberi informasi tentang posisi negara yang bersangkutan dalam perdagangan. 2. Membantu pemerintah dalam pengambilan kebijaksanaan moneter, fiskal, perdagangan, dan pengembangan internasional. Yang ketiga, memberikan keterangan kepada pemerintahan dalam menempatkan berbagai kebijakan perekonomian nasional seperti ekspor, impor, dan lalu lintas moneter dan produksi internasional. Yang selanjutnya adalah tahap dalam neraca pembayaran. Tahap neraca pembayaran terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama ada negara debitur muda, di mana pada tahap ini suatu negara lebih banyak mengimpor daripada mengekspor. Yang kedua, negara debitur madya, di mana pada tahap ini neraca perdagangan suatu negara telah sulfur, tetapi pertumbuhan dividen dan bunga yang harus dibayarkan untuk pinjaman luar negeri menjadikan saldo neraca modalnya kurang seimbang. Yang ketiga, negara kreditur muda, di mana pada tahap ini suatu negara mengembangkan ekspornya secara luar biasa. Yang keempat adalah negara kreditur madya, di mana pada tahap ini pendapatan modal dan investasi luar negeri memberikan sulfur cukup besar terhadap pos tak tampak yang kemudian diseimbangkan dengan defisit neraca perdagangan. Jadi di sini kesimpulannya, Indonesia merupakan di mana pemerintahnya mempunyai peranan sangat penting untuk kemajuan perekonomian Indonesia.
perekonomian Indonesia untuk saat ini, kedepannya diperkirakan akan terus membaik. Namun faktor-faktor penghambatnya akan terus ada. Sedangkan neraca pembayaran yaitu suatu ikhtiar mencakup transaksi suatu penduduk antar negara dan negara lain yang mempunyai jangka waktu biasanya 1 tahun. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.